Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bersua kembali pada pembelajaran online. Apapun modal pembelajaran kita, yang terpenting adalah semangat kalian. Karena dengan semangat kalian akan menjadi anak-anak yang hebat. Baik, jangan lupa hari ini giat PHBS, giat sholat 5 waktu jangan lupa sehingga imun kalian luar biasa. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, siapkan buku tema kalian, LKS, dan tentunya siapkan semangat kalian. Hari ini jangan lupa bersenang-senang karena kita akan belajar dengan menyenangkan. Agar belajar hari ini penuh manfaat dan mendapat kemudahan, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita belajar tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 1, masyarakat peduli lingkungan, muatan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memperkirakan informasi yang diperoleh dari teks non-fiksi sebelum membaca. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks non-fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Selanjutnya perhatikan saat anak-anak membaca, pasti pertama kali akan melihat judul buku. Dari judul buku kita akan bisa memperkirakan apa isi teks tersebut. Sehingga setelah ada isi teks, di situ kita bisa menemukan kata kunci. Jadi, kata kunci merupakan kata penting untuk menggambarkan isi teks. Selanjutnya, kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang ditulis berdasarkan kenyataan yang ada. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperkirakan dengan cara mengetahui kata kunci yang terdapat pada judulnya. Selanjutnya anak-anak, kata kunci merupakan kata penting yang menggambarkan isi teks. Perhatikan contoh judul teks non-fiksi, lingkungan sekolah yang sehat, kegiatan festival Go Green di sekolahku, mencegah bahaya demam berdarah. Yuk kita simak dari ketiga judul ini, kita belajar menentukan kata kunci. Lingkungan sekolah yang sehat, maka kata kuncinya lingkungan sekolah dan sehat. Selanjutnya kegiatan festival Go Green di sekolahku, kata kuncinya festival Go Green sekolahku. Dan contoh yang ketiga, mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya mencegah demam berdarah. Mudah bukan anak-anak? Selanjutnya kita akan belajar kata kunci yang terdapat pada judul teks non-fiksi. Judul teks non-fiksi mengandung kata kunci yang menggambarkan isi teks. Kata kunci dapat ditemukan pada judul teks non-fiksi. Perhatikan judul teks berikut. Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah, maka kata kuncinya kewajiban mengisi kemerdekaan lingkungan sekolah. Perhatikan pula judul berikut, pentingnya menanam pohon. Kata kuncinya penting menanam pohon. Makna dari kata penting adalah utama, pokok, sangat memberi manfaat. Menanam, meletakkan benih di dalam tanah agar tumbuh dengan baik. Pohon adalah tumbuhan yang berbatang keras dan besar. Selanjutnya anak-anak kita menuju ke pembelajaran ketiga, yaitu memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya. Yang pertama, setelah kita menemukan kata kunci yang terdapat pada judul teks, kita dapat memperkirakan isi teks. Artinya, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita sudah memperoleh gambaran mengenai isi teks tersebut. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak judul berikut ini, mencegah bahaya demam berdarah. Kata kuncinya mencegah dan demam berdarah.
Perkiraan isi teks yang pertama menjelaskan penyakit demam berdarah. Yang kedua, menjelaskan alasan kita mencegah demam berdarah. Dan yang ketiga, menjelaskan cara mencegah demam berdarah. Mudah bukan anak-anak memperkirakan isi teks berdasarkan kata kunci dari judulnya? Selanjutnya kita belajar menjelaskan isi teks non-fiksi berdasarkan judulnya. Kadang-kadang anak-anak sebelum membaca keseluruhan buku, kalian mesti tertarik dengan judulnya. Maka kita dapat memperkirakan isi sebuah teks dengan membaca judulnya. Dengan membaca judul, kita akan memberikan atau mengetahui sedikit gambaran tentang isi buku tersebut. Teks terbagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan non-fiksi. Apa itu teks fiksi? Teks fiksi berisi karangan seseorang berdasarkan imajinasinya, contohnya novel, cerpen, dan hikayat. Teks non-fiksi berisi fakta-fakta, contohnya berita, artikel, dan jurnal. Selanjutnya, judul dalam suatu teks itu merupakan bagian awal untuk mengetahui isi teks. Setelah membaca judul, tentunya kita dapat menentukan kata kunci dari teks tersebut. Kata kunci berguna sebagai panduan dalam menentukan isi teks. Setelah mengetahui isi teks, kita dapat menyampaikan isinya melalui lisan atau tulisan. Dan kita juga dapat menentukan isi teks dengan pertanyaan. Selanjutnya ada judul teks manfaat menanam pohon di sekitar rumah. Kata kuncinya manfaat menanam pohon sekitar rumah. Perkiraan informasi dari kata manfaat yaitu membuat rumah menjadi sejuk dan asri. Kemudian perkiraan informasi menanam pohon, pemerintah setempat dapat menggalakkan program menanam pohon di lingkungan rumah. Dan perkiraan informasi sekitar rumah, menanam pohon di sekitar rumah menjadi salah satu cara yang efektif agar hidup kita sehat. Tetap semangat anak-anak, kita sampai ke pembelajaran 5, yaitu menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Yang pertama, kita dapat menentukan kata kunci dari judul teks non-fiksi. Kata kunci dapat kita ketahui maknanya dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berdasarkan kata kunci tersebut, kita dapat memperkirakan informasi dari teks yang akan kita baca. Kembali ke judul teks manfaat menanam pohon di sekitar rumah, kata kuncinya manfaat, menanam pohon, dan sekitar rumah. Perkiraan isi teks berdasarkan kata kunci yang pertama adalah apa manfaat menanam pohon di sekitar rumah? Membuat sekitar rumah menjadi sejuk. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara menanam pohon di sekitar rumah? Dengan menggali tanah lalu menanam jenis pohon di tanah tersebut. Kita sampai ke menceritakan perkiraan informasi berdasarkan kata kunci dari judul teks. Anak-anak, kalian dapat memperkirakan isi teks berdasarkan judulnya. Setelah memperkirakan isi teks, kita dapat menyampaikan pendapat mengenai teks tersebut dalam bentuk lisan atau tulisan. Tentunya setelah anak-anak membaca, kemudian tahu isi teks tersebut, maka kalian terbiasa dengan menceritakan kembali kira-kira apa yang sudah kalian baca. Bagaimana belajar hari ini? Mudah bukan? Baik, agar kalian lebih hebat, maka kerjakan latihan soal di LKS halaman 5. Kemudian buatlah satu keterampilan, yaitu carilah bacaan atau tulisan pada koran, majalah, kemudian tempel pada kertas HVS. Selanjutnya tentukan judul bacaan, kata kunci, dan perkirakan isi teks tersebut. Kalau pembelajaran pagi ini agar senantiasa manfaat, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ayo lakukan 3M dalam keseharianmu. Yang pertama, menggunakan masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak atau physical distancing. Ayo lakukan protokol kesehatan demi hidup kembali normal.